Anime Arwah Berduka, episode yang ke-11 bagian yang keduanya, kini akhirnya seketika langsung dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Karena pada video hari ini, maka kita pun bisa melihat tentang seperti apakah jalannya pertarungan penentuan yang nantinya akan dilakukan oleh murid nomor 1 dari Cray Andre, yaitu Tino, mulai dari awal sampai dengan pertarungan Tino selesai. Ketika dirinya bertarung melawan Hunter level 7 terkuat dengan gelar Dragon Slayer dari negara tetangga, siapa lagi kalau bukan Arnold? Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran tentang seperti apakah kelanjutan cerita di dalam versi animenya nanti, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Singkat cerita, tepat setelah Arnold sekarang sudah pulang dari kantor asosiasi para hunter, maka pada kesempatan yang sama itu, Arnold pun seketika langsung memutuskan bahwa tidak peduli apapun yang terjadi, dia pun tidak memperdulikan semua peringatan dari Garg sebelumnya. Serta dia pun saat ini juga sudah berniat untuk dapat mencari di manakah keberadaan dari Cray. Dengan niat untuk bisa mengalahkannya dan juga untuk bisa mempermalukan Cray. Mengingat Cray sudah mencoba untuk bisa meremehkan mereka dengan cara meminta mereka untuk bisa membawakan daging naga petir menuju kepada Cray untuk bisa dimakan. Namun sebelum Arnold memulai penyerangannya itu, maka untuk saat ini dia pun lebih dulu memerintahkan semua teman-temannya untuk bisa mencari tahu siapakah sebenarnya Cray Andre serta sekuat apa dirinya. Mendengar semua permintaan itu dari Arnold, tentu saja semua teman-temannya kini seketika langsung bergerak. Dengan cara bertanya kepada para hunter lainnya tentang siapakah sebenarnya Cray Andre. Dan juga dengan cara mengumpulkan beberapa catatan yang isinya adalah rumor tentang kekuatan dari Cray Andre. Kemudian, setelah beberapa saat berlalu, atau setelah teman-temannya sekarang sudah kembali menuju ke dalam penginapan, maka di saat yang bersamaan, mereka pun kini segera berkata seperti ini kepada Arnold. Pertama, menurut teman-teman dari Arnold, Cray adalah hunter nomor 1 di dalam ibu kota negara. Karena faktanya, di dalam berbagai macam informasi yang kebetulan sekarang sudah bisa mereka dapatkan, nama dari Cray Andre selalu berada pada nomor 1. Kedua, Cray dikenal dengan julukan sebagai kemungkinan tidak terbatas atau Infinity Variant. Mengingat sampai dengan detik ini, tidak ada satupun orang yang tahu tentang seperti apakah kekuatan yang sebenarnya dari Cray. Karena di dalam setiap pertarungan yang dia lakukan, Cray selalu menggunakan teknik yang berbeda, dan juga dia pun selalu menggunakan berbagai macam artefak yang berbeda satu sama lainnya. Ketiga, Cray adalah hunter level 8 yang terkuat di dalam negara Zebrudia. Bahkan menurut informasi yang bisa mereka dapatkan, Cray berhasil mengalahkan hunter level 7 yang merupakan keturunan dari para hero, yaitu Akrodin. Keempat, Cray pun juga dikenal sebagai seorang hunter yang memiliki kemampuan mata untuk bisa melihat masa depan. Bahkan di dalam setiap pertarungan, Cray pun sama sekali tidak pernah kalah, dan juga dia pun selalu berhasil menang tanpa melakukan satupun kesalahan di dalam hidupnya. Mendengar penjelasan dari teman-temannya itu, Arnold pun awalnya nampak sangat terkejut. Karena menurut Arnold, kekuatan yang dimiliki oleh Cray sekarang sama sekali tidak masuk akal. Mengingat seumur hidupnya, dia pun tidak pernah tahu bahwa ada seorang hunter yang memiliki banyak sekali kekuatan spesial sama seperti itu. Berdasarkan hal tersebut, maka Arnold pun kini seketika langsung menyimpulkan bahwa menurut dirinya, informasi yang sekarang bisa mereka dapatkan semuanya adalah sebuah informasi palsu. Bahkan dengan penuh rasa percaya diri, Arnold pun sekarang langsung berkata seperti ini. Yaitu, kemungkinan besar Cray adalah orang yang sangat lemah walaupun dirinya sekarang berada pada level 8. Yang artinya, kelas dari Cray bisa jadi hanyalah sebagai seorang penyembuh alias seorang healer atau malah seorang pengintai. Mengingat di dalam negara asalnya, kedua kelas itu adalah kelas yang paling lemah. Namun jika Cray bukan seorang petarung, maka sudah jelas Arnold lah yang nantinya malah akan bisa menang. Tidak hanya sampai di situ, karena pada halaman yang berikutnya, Arnold pun langsung menceritakan kepada kita tentang apa alasan dirinya ingin sekali bertarung melawan Cray. Di mana secara singkat, intinya adalah sebagai berikut. Yaitu, Arnold sangat dendam kepada Cray akibat dirinya merasa sangat diremehkan. Karena pada dasarnya, usaha dari Arnold untuk bisa menjadi hunter level 7 sangatlah tidak mudah sekali bagi dirinya. Mengingat, Arnold harus bertarung lebih dulu melawan monster naga petir, yang kebetulan saat itu sedang menyerang negara mereka, sampai negara mereka pun hampir saja berhasil dihancurkan. Apalagi, kekuatan dari naga petir dikategorikan sebagai seekor monster dengan level bencana dunia. Karena dengan kekuatan dari naga petir, maka dia pun bisa saja menghancurkan satu negara hanya dengan satu kali semburan petirnya saja.
Bahkan di dalam praktiknya, Arnold pun harus bertarung bersama-sama dengan ratusan hunter lainnya yang ada di dalam negara mereka. Dengan cara menyiapkan berbagai macam senjata dan juga berbagai macam peralatan pendukung, contohnya adalah balista anti naga. Lalu, setelah beberapa jam mereka melakukan pertarungan, dan juga setelah mereka berhasil menjebak naga petir tersebut, barulah party dari Arnold akhirnya bisa mengalahkan seekor naga petir dengan bantuan dari satu negara. Hingga pada akhirnya, Arnold pun bisa mendapatkan sebuah lisensi untuk bisa naik level menuju kepada level 7. Setelah dirinya sudah berhasil diakui sebagai seorang pemimpin dari ekspedisi penaklukan naga petir tersebut. Tapi, terlepas semua upaya dari Arnold yang dibutuhkan untuk dapat mengalahkan satu ekor naga petir, Cry pun tiba-tiba saja seketika langsung meminta mereka untuk bisa mengalahkan satu ekor naga petir lagi. Karena untuk sekarang, Cry sangat ingin sekali makan daging dari naga petir. Padahal, untuk bisa membunuh satu ekor naga saja, dibutuhkan sebuah usaha yang sangatlah tidak mudah bagi mereka. Itulah yang menjadikan alasan kenapa Arnold sangat benci sekali kepada Cry. Hingga mulai dari sanalah, Arnold pun kini seketika langsung bergerak untuk dapat mencari keberadaan dari Cry tepat di dalam markasnya. Singkat cerita, setelah beberapa saat sudah berlalu, Cry yang sekarang sedang berkencan bersama dengan muridnya, yaitu bersama dengan Tino. Maka di saat yang bersamaan itulah, Arnold pun kini seketika bisa bertemu dengan dirinya tepat di tengah persimpangan jalan. Di momen inilah, Arnold pun langsung berkata kepada Cry bahwa nyali dari Cry ternyata sekarang cukup besar. Karena sebelum Arnold berhasil datang menuju ke dalam markas dari Cry, nyatanya Cry pun sudah lebih dulu datang untuk bisa mencarinya. Yap, sebenarnya ini adalah sebuah kesalahpahaman. Karena faktanya, Cry memutuskan untuk bisa kabur dari markas supaya dirinya tidak bisa bertemu dengan Arnold. Mengingat fakta yang aslinya, Cry memutuskan untuk bisa keluar dari markas supaya dirinya tidak bisa bertemu dengan Arnold ketika Arnold memutuskan untuk bisa datang. Tapi ketika Cry sedang kabur melewati jalan sempit, maka tanpa disengaja mereka pun saat ini malah bisa bertemu. Melihat kedatangan dari party Arnold, Cry pun kini seketika langsung berkata bahwa Cry meminta mereka semua untuk bisa pergi. Karena untuk sekarang, Cry sedang sibuk berkencan bersama dengan Tino. Ditambah, Cry pun juga tidak membawa senjatanya. Dan juga, Cry pun sama sekali tidak berniat untuk dapat bertarung dengan serius melawan mereka. Mendengar perkataan itu dari Cry, Arnold pun sekarang langsung menjadi semakin emosi. Hingga tanpa pikir panjang, dia pun langsung meminta Cry untuk bisa berhenti pura-pura menjadi baik. Serta dia pun langsung mengajak Cry untuk dapat berduel 1 lawan 1 melawannya. Nah, menyadari bahwa dirinya sekarang sama sekali tidak bisa kabur, maka Cry pun akhirnya seketika langsung menjadi setuju. Namun karena jalanan ini sangat sempit, maka Cry pun segera meminta mereka untuk dapat pindah tempat menuju kepada jalanan pada pusat kota supaya banyak orang yang bisa melihat mereka. Kemudian, setelah Cry dan juga Arnold sekarang sudah tiba di tempat tujuan, maka Arnold pun sekarang langsung mengeluarkan senjata Great Sword-nya. Lalu tanpa menunggu lama, dia pun kini seketika langsung berkata kepada Cry bahwa level perbedaan kekuatan dari mereka berdua sekarang hanya berjarak 1 level saja. Jadi berdasarkan hal itu, Arnold merasa sangat percaya bahwa sekarang dirinya pasti bisa menang. Apalagi Arnold pun sekarang juga berkata bahwa Cry bisa menjadi hunter level 8 hanya karena keberuntungannya saja. Jadi tidak mungkin Cry adalah orang yang benar-benar kuat sama seperti perkataan dari semua orang. Nah, tepat setelah mereka sudah mencoba menghina Cry, maka tanpa menunggu lama, Arnold pun kini segera bergerak untuk bisa menyerang Cry. Walaupun pada momen itu, Cry pun sebenarnya masih belum setuju untuk mau diajak berduel. Beruntungnya, tepat sebelum pedang dari Arnold bisa mengenai tubuh dari Cry, Tino pun tiba-tiba saja langsung muncul untuk dapat menghentikan Arnold sambil berkata seperti ini kepadanya, bahwa Cry sama sekali tidak cocok untuk bisa menjadi lawan dari Arnold. Karena pada dasarnya, kekuatan dari Cry sama seperti kekuatan dari para dewa. Jadi sebagai gantinya, maka untuk sekarang, Tino lah yang akan bertarung melawan Arnold untuk bisa menggantikan Cry. Nah, mulai dari sinilah, pertarungan di antara Tino dan juga Arnold akhirnya kini seketika langsung dimulai. Di mana di dalam praktiknya, Tino yang merasa sangat kesal, akhirnya dia pun kini seketika langsung melompat dengan kecepatan penuhnya. Lalu ketika Tino sudah mulai mendekat, maka dia pun langsung mencoba untuk bisa menendang tubuh dari Arnold dengan cara seperti ini. Menyaksikan hal itu, Arnold pun awalnya tidak bersedia untuk dapat melayani Tino.
Karena menurut Arnold, bertarung melawan hunter muda seperti Tino bukanlah tandingan bagi dirinya. Namun, setelah melihat ekspresi dari Cray dan juga setelah mendengar jawaban dari Cray, bahwa seorang Tino saja bisa mengalahkan hunter level 7 seperti Arnold, maka secara otomatis Arnold pun sekarang langsung menjadi semakin emosi. Hingga tanpa pikir panjang, dia pun kini segera mengamuk. Serta dia pun jadi sama sekali tidak peduli jika sekarang lawannya hanyalah sekelas Tino. Di momen inilah, respon yang sangatlah berbeda sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang Cray. Di mana pada momen itu, Cray pun segera mencoba untuk bisa mencari bantuan. Dengan cara memanggil para hunter level tinggi lainnya, contohnya adalah partai Iron Cross untuk dapat segera datang menuju ke arahnya. Namun sayangnya, tidak ada satupun hunter level 6 dan juga hunter level 7 yang sekarang bersedia untuk bisa datang. Karena ketika Cray sudah mulai memanggil mereka, maka di saat yang bersamaan itu, mereka pun sekarang justru malah langsung kabur karena mereka sudah takut duluan dengan kekuatan dari Arnold. Berdasarkan hal tersebut, maka satu-satunya harapan dari Cray untuk bisa segera kabur dan juga untuk bisa segera menyelesaikan masalah ini sekarang hanyalah bergantung kepada Tino saja. Nah, menarik ya, adegan pertarungan dari Tino dan juga Arnold kini berjalan dalam waktu yang sangat singkat dan juga berjalan dengan berat sebelah. Karena faktanya, tidak peduli sebanyak apapun Tino mencoba untuk dapat mengajar tubuh dari Arnold, tapi Arnold pun selalu berhasil menahan semua serangan dari Tino tanpa sedikit pun terluka. Hingga pada halaman yang terakhirnya itu, Arnold yang sekarang sudah tidak bisa menahan amarahnya karena dirinya sudah diremehkan oleh Tino, maka dengan gerakan seperti ini, dia pun langsung menghantam tubuh dari Tino menggunakan pukulan dari tangan kanannya itu. Lalu, ketika tubuh dari Tino sudah mulai lemas, maka Arnold pun segera mengangkat tubuh dari Tino ke udara. Kemudian, dia pun langsung membantingnya dengan sekuat tenaga menuju ke arah tanah. Sampai pada akhirnya, tubuh dari Tino kini menjadi terluka dengan sangat parah. Serta untuk sementara waktu, Tino pun sekarang sama sekali tidak bisa bergerak dan juga Tino pun sekarang berhasil dikalahkan. Menyaksikan kejadian itu di depan matanya, Cray pun sekarang tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga untuk pertama kalinya di dalam cerita, Cray pun seketika langsung menjadi sangat emosi. Mengingat satu-satunya murid kesayangannya itu kini malah diajar habis-habisan oleh Arnold. Berdasarkan hal itu, maka tanpa pikir panjang, Cray pun kini seketika langsung bergerak untuk bisa membalaskan dendamnya kepada Arnold sekaligus untuk bisa bertarung secara langsung melawannya. Wow, menarik banget ya.